tidak jadi istirahat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6, ayat 30 sampai dengan 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini merupakan 5 ayat pertama dari perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Diceritakan bahwa pada waktu itu sebenarnya Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat ke tempat yang sunyi. Hari itu banyak sekali orang yang datang untuk mereka layani, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Oleh karena itu, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan orang banyak dengan menggunakan perahu. Tetapi orang-orang banyak tetap mengikuti Yesus dengan menggunakan jalan darat. Ketika Yesus dan murid-muridnya mendarat, mereka tidak jadi beristirahat. Yesus tergerak hatinya melihat orang banyak yang butuh dilayani. Maka Yesus melayani mereka dengan pengajarannya. Di tahun 2022, saya juga merasa butuh beristirahat dari pelayanan. Pada waktu itu, saya melayani di komunitas sebagai pengurus website. Sendiri, sudah 11 tahun. Saya mau istirahat saja. Maka ketika pergantian pengurus, saya cepat-cepat memberitahu kepada ketua lama dan ketua baru bahwa saya ingin berhenti pelayanan di komunitas itu. Saya memberikan rekomendasi beberapa calon penerus saya kepada ketua baru. Sayangnya, saya belum berhasil untuk beristirahat. Wakil ketua yang baru menelpon saya, meminta saya untuk tetap melayani sebagai koordinator CIT kreatif. Saya diberi 3 orang anggota utama dan akan dibentuk 3 tim kecil untuk seksi baru ini. Karena saya menimbang bahwa
begitu berkobar-kobarnya kepengurusan yang baru ini, sedangkan calon pengurus jumlahnya terbatas, maka tergeraklah hati saya untuk bertahan dalam satu periode kepengurusan lagi. Semoga dalam periode ini saya bisa membina tim yang nantinya bisa meneruskan pelayanan saya. Seperti Yesus yang lebih mendahulukan kepentingan orang banyak, demikianlah kita diminta sebagai murid-muridnya. Kadang kita diminta mengorbankan waktu. Kadang kita diminta mengorbankan tenaga. Kadang dibutuhkan juga pengorbanan materi dalam melayani sesama. Mari tetap semangat dalam perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena dengan melayani sesama, kita menyenangkan hati Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu yang tidak mementingkan diri sendiri. Berilah aku hati yang selalu berkobar-kobar dalam melayani Engkau. Amin.